Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Ya, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Dalam acara yang bertajuk Visi Indonesia, Jokowi bicara banyak hal untuk Indonesia ke depan. Salah satunya adalah yang menjadi sorotan reformasi birokrasi dan berjanji akan membuat lembaga-lembaga makin bermanfaat, simpel dan semakin lincah. Hal ini tentu saja akan diimplementasikan pula dalam kabinetnya nanti. Jokowi akan mengevaluasi struktur kabinetnya. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut, namun sebelum membahasnya lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyampaikan pidato politik pertamanya setelah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019. Dalam acara bertajuk Visi Indonesia dan dihadiri puluhan ribu pendukungnya, Presiden terpilih Joko Widodo menjelaskan 5 hal utama yang akan dilakukan bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin dalam membangun Indonesia ke depan. Dalam 5 tahapan tersebut, Jokowi berjanji untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan. Selain itu, Jokowi memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dengan menjamin kesehatan anak-anak Indonesia dan berencana membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Terkait percepatan pembangunan dan membuka lapangan kerja, Jokowi akan mengundang investasi yang seluas-luasnya. Jokowi meminta masyarakat tidak alergi terhadap investasi asing. Selain itu, dengan tegas Jokowi bertekad melakukan reformasi birokrasi dan menjadikan lembaga semakin sederhana. Bahkan Jokowi berjanji akan melakukan pemecatan jika ada pejabat yang tidak bekerja secara efektif dan efisien. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Ini juga hati-hati. Kalau pola pikir, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Jokowi juga menambahkan dirinya membutuhkan menteri-menteri yang berani. Apabila ada lembaga yang bermasalah dan tidak bermanfaat, maka akan dibubarkan. Dan malam ini kita akan bahas hal tersebut di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu antara konsolidasi dan rebutan kursi. Dan seperti biasa, saya sudah kehadiran 2 narasumber spesial malam ini yang akan berbincang bersama kita. Kita akan sapa-sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Irma Suryani Caniago dari Politisi Nasdem. Apa kabar Ibu? Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di Indonesia Bicara. Baik. Kemarin melihat ya bagaimana Ya. Pak Jokowi memberikan visi pertamanya. Luar biasa sekali. Ibu ada hadir? Tidak, Tidak, tapi menonton ya. Kota, ya. Baik, yang kedua ada tamu kita satu lagi, Mas Arya Fernandes dari peneliti CSIS. Selamat malam, apa kabar Mas? Malam, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir sama kami di Indonesia Bicara. Mas, kalau kita lihat tadi tuh ya, bagaimana presiden pertama kita setelah ditetapkan oleh KPU dan memberikan visi misi perdananya di Sentul Bogor. Apa pendapat Anda? Ya, saya kira ini menjadi tradisi yang baik bagi presiden terpilih untuk memberikan pernyataan kepada publik tentang gagasan atau blueprint kabinet yang ingin dia bentuk gitu ya. Dan kenapa ini penting? Karena tentu publik bisa melihat kira-kira dalam 5 tahun ke depan kira-kira di sisi mana program-program yang akan diperkuat. Kalau kita lihat pidato tersebut setidaknya kan ada beberapa program, misalnya infrastruktur, soal investasi, soal lapangan kerja, soal pembangunan SDM dan reformasi birokrasi gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi birokrasi, saya ingin berikan fokus pada sini.
kalau kita mengacu pada pemerintahan sebelumnya, ini memang situasi yang tidak mudah dikelola oleh Presiden. Karena dalam beberapa kali reshuffle, pos Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Sipil Negara ini adalah pos yang sering diganti. Mulai dari Pak Yudi Krisnandi ketika itu, kemudian diganti menjadi Pak Asman Abnur gitu ya, sekarang menjadi Pak Safrudin gitu ya. Kedepan saya kira kalau fokusnya pada soal reformasi birokrasi, Presiden memang harus betul-betul memberikan prioritas pada pos kementerian ini. Memilih orang yang tepat, orang yang punya kompetensi, punya pengalaman gitu ya, dan punya latar belakang atau pernah melakukan pelayanan atau melakukan pelayanan publik, gitu. ya. Pelayanan publik gitu ya. Baik. Bisa dari birokrat senior atau dari profesional atau bisa dari akademisi gitu. Baik, kalau kita sedikit melihat begitu ya Bu Irma juga Mas Arya mengenai pidato Pak Jokowi yang langsung begitu to the point, tidak ada pengantarnya, langsung pada mencetuskan visi misi. Apa pendapat Anda Bu Irma? Saya kira karena ini adalah program lanjutan, tentu prolognya nggak banyak, ya itu yang pertama. Dan yang kedua, program-program ini kan sebenarnya program yang simultan yang terus dilakukan oleh Pak Jokowi untuk terus-menerus memperbaiki program-program yang sudah ada. Melanjutkan begitu ya Bu ya? Ya, sebagai contoh infrastruktur tanpa ada pembangunan sumber daya manusia yang baik, ya tentu juga infrastrukturnya juga nggak akan maksimal. Ya. Begitu juga tidak ada infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia yang baik juga nggak maksimal. Nah kemudian sumber daya manusia yang maksimal kalau tidak dibarengi dengan tumbuhnya investasi, gitu juga kan nggak mungkin juga bisa maksimal. Sebenarnya Saling berkaitan ya? saling kait satu sama lain. Nah tentu ini membutuhkan koordinasi yang sangat komprehensif dari satu institusi dengan institusi lain. Nah inilah yang hari ini disampaikan Presiden bahwa Presiden nggak main-main lagi nih, gitu ya, bahwa program yang sudah sangat komprehensif itu harus dikawal dan dikontrol langsung oleh Presiden. Siapapun yang melakukan kesalahan minggir, kan gitu ya. Kecepatan, ketepatan, efisiensi, keterbukaan, akuntabel juga itu dibutuhkan oleh Presiden. Nah, sehingga memang ketika Presiden mengatakan bahwa menjadi oposisi itu mulia, saya berpikir bahwa memang harus ada oposisi di suatu pemerintahan yang kuat dan amanah, perlu ada kontrol sistem yang efektif terhadap program-program pemerintah. Gitu. Nah ini menurut saya hal yang luar biasa. Dan itu disampaikan oleh Pak Jokowi secara lugas, tegas begitu ya, kalau beliau akan. Dan alhamdulillah kemarin pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan memperlihatkan bahwa kedua-duanya ingin membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Makanya judulnya adalah visi Indonesia ya, bukan lagi visi dari koalisi Pak Jokowi. Mas Arya kalau melihat apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi begitu yang kata Bu Ina tadi saling berkaitan, Anda melihatnya juga sama? Ya saya kira 5 hal tadi itu mungkin akan menjadi prioritas utama Presiden di 5 tahun ke depan gitu ya. Dan tentu karena ini menjadi program utama, tentu Presiden memang harus betul-betul mencari orang yang tepat untuk mengisi pos-pos tersebut. Pos di kementerian di bidang ekonomi, di infrastruktur gitu ya, di SDM dan seterusnya gitu ya. Dan karena itu penting, tentu menurut saya faktor seleksi terhadap nama-nama yang diusulkan oleh partai itu menjadi penting. Presiden tentu tidak bisa menerima mentah-mentah saja nama yang diusulkan oleh partai politik, tapi Presiden menurut saya juga penting melakukan fit and proper test juga, sama seperti Pak SBY ketika itu melakukan di periode keduanya fit and proper test kepada para calon untuk mengetahui lebih dalam apa visi kandidat tersebut terhadap kementerian 5 tahun ke depan. Bagaimana loyalitasnya, bagaimana track recordnya selama ini, kompetensinya diuji. Sehingga benar-benar ketika Presiden sudah memilih nama-nama yang tepat, tentu program-program itu bisa dilakukan dengan baik. Dan menurut saya pelibatan lembaga-lembaga eksternal juga penting. Misalnya KPK atau mungkin PPATK untuk melihat record orang ini. Karena dalam pemerintahan sebelumnya kan beberapa menteri tersangkut juga masalah-masalah yang krusial. Meskipun gitu ya. itu adalah hak prerogatif Presiden ya untuk memilih siapapun menteri yang ingin ditunjuk beliau. Kalau dari Partai Nasdem sendiri sudah adakah informasi begitu Bu? Apakah Pak Jokowi sudah memilih kriteria menteri yang seperti apa begitu? Kalau Nasdem sampai hari ini ya, kita hanya mempersiapkan dan mewakafkan kader-kadernya kepada Presiden untuk menjadi pembantu Presiden. Jadi ada kesalahan informasi ketika dikatakan bahwa ada rekan kami Taufikul Hadi mengatakan bahwa
Nasdem pingin 11 kursi itu sebenarnya joke. Oke. Karena kan sebenarnya yang Karena disampaikan ingin ya Bu ya, ingin boleh bukan, saja. bukan. Jadi begini, ketika Gimana? PKB ketika ada wartawan menanyakan bahwa PKB ini dapat 10 loh, terus Nasdem dapat berapa? 11 dong gitu loh. Oh. Sebenarnya bukan keinginan Nasdem untuk dapat 11 kursi. Karena Nasdem dari awal mendukung Jokowi dari 2014 itu kita nggak pernah bicara mahar, kita nggak pernah bicara bargaining, kita nggak pernah bicara itu. Jadi betul-betul anti mahar dan anti syarat-syarat, tanpa syarat. Jadi kita menyiapkan semua kader kita yang dibutuhkan presiden dan silakan presiden pakai. Jadi tanpa mahar sama sekali. Tanpa Tapi apakah rebutan kursi ini mungkin kalau bisa dibilang bukan rebutan kursi atau porsinya bisa dibagi itu sangat penting bagi Pak Jokowi untuk mempertimbangkan itu, Mas Arya? Ya, saya kira tentu aspek proporsionalitas itu menjadi penting. Tentu Presiden sangat arif dalam menyusun ini. Itu tidak mungkin juga memberikan kursi yang lebih kepada partai non PT gitu ya. Dan tentu ada keseimbangan untuk menjaga psikologis di internal partai koalisi. Tapi ini yang saya lihat adalah ini tentu kabinet yang cukup gemuk gitu ya. Kabinet 10 partai gitu ya. Karena ada 5 partai yang lolos PT. Dan ada 5 partai lagi yang tidak lolos gitu ya. Belum lagi Presiden harus mengakomodasi partai-partai yang rencananya diisukan juga akan masuk gitu ya. Tentu ini pekerjaan yang tidak mudah bagi Presiden. Dia harus menegosiasikan banyak hal. Belum lagi pada saat yang sama Presiden harus menerima juga masukan-masukan usulan-usulan nama dari beberapa organisasi kemasyarakatan gitu ya. Dari kalangan usaha misalnya, dari teknokrat, dari kampus segala macam gitu ya, banyak hal gitu ya. Karena ini pekerjaan tidak mudah, saya kira Presiden tentu butuh tim yang kuat juga untuk membantu beliau untuk dalam melakukan seleksi terhadap terhadap nama-nama yang diusulkan. Nah, terkait itu menurut saya dari sisi apakah Presiden akan membentuk kabinet yang profesional atau kabinet politik, itu saya kira mungkin dugaan saya Presiden akan mencari jalan tengah gitu ya. Presiden sadar bahwa koalisinya cukup gemuk gitu ya, dan test case pertamanya soal kelincahan birokrasi itu diuji coba bagaimana desain kabinet yang dibangun oleh Presiden. Apakah kabinetnya sangat gemuk dari sisi koalisi partai atau tidak. Dan jalan tengahnya saya kira adalah kalau misalnya memang mencari politisi, tentu Presiden bisa mempertimbangkan politisi yang profesional, yang punya kompetensi, yang punya pengalaman di bidang-bidang profesional. Atau kalau Presiden ingin menunjuk dari kelompok profesional, mungkin juga bisa dilihat apakah calon tersebut punya koneksi atau hubungan baik dengan partai Jadi politik. track record penting di sini ya, Mas Saya kira Arya? sangat penting. Oke. Dan Baik, kita akan pengalaman menurut saya. kita akan bahas lagi. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.